materi baru tentang penggolongan obat. Tetapi sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu ya, Nak ya. Oke. Nah, untuk berdoa, siapa yang ingin memimpin doa silakan. Itu ya, silakan itu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih itu untuk memimpin doanya ya Pak Kiai ya. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya masih di tempat bekerja dan lain-lain, itu kita harus punya sifat apa ya, melayani gitu ya. Jadi jangan menunggu yang lainnya, tapi kita harus mulai dari kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita bisa, kita bantu. Atau misalnya kita bisa memimpin, kita pimpin. Itu ya Nak ya. Oke, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya Nak ya. Untuk hari ini Nabila Aryani hadir tidak? Hadir Pak. Oke, hadir. Nabila Safira Putri? Hadir Pak. Hadir. Nicu Rahmat hadir? Hadir Pak. Novensya? Sakit Pak. Sakit ya? Iya Pak. Sudah berapa hari Nak? 2 hari. 2 hari ya. Oke, nanti kalau misalnya 3 hari dulu nanti dia sekolah nanti menghubungi orang tuanya. Iya. Nurul Ismi? Hadir Pak. Hadir. Raffi Yuliansah? Hadir Pak. Hadir. Reza? Hadir Pak. Hadir. Ririn Sapitri? Hadir Pak. Hadir. Sela Andini? Hadir Pak. Sela Febrianti? Hadir Pak. Oke. Sinda Lestaria? Hadir Pak. Sri Wulandari? Hadir Pak. Oke. Tantris? Hadir Pak. Hadir. Tripat Miyati? Hadir Pak. Panika? Hadir Pak. Polanda? Hadir Pak. Zera? Oke ya, jadi hari ini cuma satu anak yang tidak hadir ya, atas nama Novensya Andriani. Sudah 2 hari. Nanti kalau misalnya sampai besok belum hadir, sakit nanti dia sekolah, nanti hubungi. Ini ada apa-apa sakitnya. Untuk hari ini nak kita akan mempelajari tentang penggolongan obat, gitu ya. Sebelum kita mempelajari penggolongan obat, Bapak mau share screen dulu, share screen tentang apa sih tujuan kita untuk mempelajari ini, gitu ya. Nah, saya share screen dulu. Nah, oke. Jadi kita akan mempelajari tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Nah, tapi yang sekarang nanti kita akan cuma membahas tentang 4 saja. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, nah, baiknya kita tahu dulu tujuan kita untuk mempelajari ini tuh buat apa gitu. Jangan sampai kita mempelajari materi tetapi kita tidak tahu gunanya buat apa, tujuannya apa gitu. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 4 ya. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang satu itu kalian bisa membedakan golongan obat. Setelah kalian mempelajari nanti itu kalian bisa membedakan golongan obat berdasarkan logonya. Kemudian yang kedua, dapat menentukan golongan obatnya. Setelah membedakan kalian bisa menentukan golongan obatnya itu golongan obat mana gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi dengan teman dan guru dan melihat tayangan YouTube, video dan lain-lain, kalian bisa menganalisa penggolongan obat. Kalau untuk hari ini kita sampai 4 saja. Gitu. Ada obat bebas, bebas terbatas, keras dan obat wajib absorben. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan apa yang kalian dapat kepada kawan kalian sehingga kalian akan lebih paham dan lebih mengerti. Seperti itu. Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada yang jelas ya? Oke, kita lanjut ya, Nak ya.
Ini juga ada di LKPD kalian yang sudah Bapak share kemarin ya. Sudah 2 hari Bapak share, sudah dibaca-baca agar kalian lebih gampang untuk mempelajarinya. Kalian sudah di share 2 hari kemarin. Nah, silakan dibuka sambil Bapak share di sini. Nah, yang di sini itu gambar apa sih, Nak? Gambar obat. Ini gambar apa ya? Sirup. Kalian pernah beli obat? Obat ya? Pernah. Belinya di mana sih? Di apotek, toko obat. Nah, biasanya kalian beli apa? Paracetamol. Nah, paracetamol. Kemudian ada lagi apa, Nak? Asam penamat. Ya. Nah, setelah kalian ini melihat ini, kita ada pertanyaan dong. Kok bisa dibelinya di toko obat, kemudian di apotek dan lain-lain? Pernah nggak sih kalian atau tetangga kalian belinya itu di toko kelontong? Nah, kalau di toko kelontong boleh beli eceran nggak? Boleh. Kalau di apotek boleh nggak sih beli eceran? Tidak boleh. Nah, untuk tahu mengapa apotek sama toko biasa, toko kelontong itu berbeda, nah nanti kita akan belajar tentang penggolongan obat. Itu ya. Nah, yang ini kegiatan LKPD sudah ada di LKPD kalian. Jadi nanti merumuskan masalah dan lain-lain. Itu ya. Nah, kita lanjut ke ini materinya. Nah, ini kan tahu nama apotek Bapak enggak? Kosong sama stoknya menipis. Nah, kira-kira ini obat apa sih? Ini obat apa sih? Asam lambung. Pak, ini obat apa? Kalau yang ini? Pinter. Yang ini? Obat demam. Nah, dari obat-obat ini kira-kira apa sih? Kalian kan sudah belajar kemarin. Apa sih perbedaan dari 4 ini? Logo. Kemudian apa lagi? Khasiat. Apa lagi? Ini bentuknya apa? Tablet. Ini sirup, berarti bentuk sediaan. Tapi kita hari ini akan mempelajari tentang penggolongannya saja. Dari obat-obat ini, mana yang bisa dibeli di apotek? Mana yang bisa dibeli di toko obat atau toko kelontong misalnya? Boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Kemudian setelah itu boleh dibeli tanpa resep dokter enggak? Itu ya, Nak, yang akan kita pecahkan hari ini. Gitu ya. Nah, sudah, silakan kalian lihat di LKPD kalian, buka LKPD-nya masing-masing. Secara berkelompok kita akan berdiskusi. Kan kita sudah menemukan masalahnya ya. Masalahnya tadi apa, Kak? Dari 4 ini apa? Golongan dulu. Golongannya apa? Kemudian belinya di mana? Kemudian betul. Nah, itu permasalahannya. Sekarang kita akan mencari jawaban untuk permasalahan tersebut. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, untuk mencari masalah. Kan kita di mana sudah melihat YouTube ya. Bapak suruh lihat dulu YouTube-nya dulu kan. Biar pembelajaran kita lebih terarah. Sudah Bapak lihat YouTube-nya. Silakan. Untuk rumusan masalahnya tadi sudah, silakan ditulis, kemudian kita lanjut ke penyelesaian. Silakan, Nak. Nah, untuk penilaian hari ini, bagaimana penilaian hari ini? Kita ada penilaiannya, ada keaktifan kalian, kemudian ada tesnya nanti, tes formatif akhir nanti, kemudian presentasinya, gitu ya, Nak ya. Jadi kalian harus apa? Harus aktif untuk bertanya, mencari seperti itu. Nanti Bapak akan kasih nilai kalian, nilai keaktifan kalian, nilai sikap kalian. Begitu ya, Nak ya. Yuk silakan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencari rumusan masalah tadi kan sudah. Sekarang nyari penyelesaian masalahnya, nyari materi dulu, dicari materi dulu. Boleh mengeluarkan HP-nya. Nah, kalau misalnya kalian tidak paham, boleh angkat tangan. Nanti Bapak akan datang ke tempat kalian. Yuk silakan.
Jawabannya bisa dapat di internet, bisa di mana? Di buku ajar bisa, bahan ajar Bapak bisa, silakan dicari. Nah, kita sampai ke ini ya, betul sampai sini. Ya, ini ada logo-logo ya, logo-logo kalian mana yang hijau tuh. Nah, kalian bareng-bareng. Nah, ini logo apa? Kemudian dari logo ini kemudian boleh dibeli di mana dan lain-lain. Nah, boleh nyarinya di internet dan lain-lain, silakan. Kan kalian semuanya juga sudah melihat di YouTube kan? Nah, itu ada keterangannya kan? Nah, silakan ditulis. Itu LKPD bukan buat bersih-bersih ya, Nak ya. LKPD itu harus ditulis. Jadi kalian nanti lebih paham. Kalau kalian menulis akan lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya seperti itu. Jangan cuma menghafal saja. Kalau menghafal nanti bentar berapa hari saja nanti kalian akan lupa. Bebas terbatas. Nah, nulisnya benar di sini. Nah, kalau sudah, nanti di nomor kita nanti akan masuk ke tema. Kita kumpulkan data dulu, ya. Kita kumpulin data dulu. Bukunya boleh dibuka, boleh dilihat, LKPD-nya juga boleh, sama bahan ajarnya boleh silakan. Ya, gimana? 5 menit kan kemarin sudah belajar ya. Jadi saya rasa 5 menit sudah dapat mengumpulkan datanya. Nah, kalian kemarin sudah perlu belajar dulu. Buku ada, di internet juga sudah ada, semalam juga Bapak sudah mengingatkan. Jadi saya rasa 5 menit cukup untuk mengumpulkan data awal. Nanti kita lanjut ke penyelesaian masalahnya bareng-bareng. Kalian kemarin ini ngeprint ya, ngeprint download dulu kan? Ya. Jadi kalau kawannya tidak punya printer, kalian bisa printkan dan fotokopi. Rumuskan masalahnya. Ya. Kalau di tempat kalian sambil mengerjakan ya, di tempat kalian biasanya ada nggak sih penyalahgunaan obat-obat seperti itu yang bebas, obat terbatas gitu? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Biasa dicampur-campur sama minum gitu Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Nah, jadi itulah apa? Itulah pentingnya kita tahu penggolongan obat. Jangan sampai kita nanti kalau misalnya kalian itu sudah lulus, itu tidak tahu orang beli satu box kalian kasih, padahal tidak boleh. Oke. Ini yang data-datanya sudah dapat juga ya. Saya lihat.
Kalau yang itu boleh. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau masih bingung, tanya dulu. Nanti pada waktu akhir kita akan menjawab bersama-sama kaitan sama masalah yang dihadapkan waktu awal tadi. Oke. Oke, banyak yang sudah selesai di pengumpulan data. Kalau sudah, kita akan bermain kuisis ya, Nak ya. Oke, kita bermain kuisis ya. Nah, kita akan bermain kuisis. Untuk linknya Bapak share melalui grup WA ya. Nah, sebentar, Bapak share melalui grup WA. Sambil mengerjakan, Bapak cari dulu. Oke, Polanda bisa dikirim ke grupnya kelasnya ya, Nak ya. Bapak minta tolong ya. Nah, itu kuisisnya, Nak. Silahkan bisa dikerjakan kuisisnya. Sudah join belum? Belum, oke, Bapak tunggu. Kita main sekitar 5 menit ya, Nak ya. Oke, saya share dulu untuk kuisisnya. Sebentar. Sudah? Sudah ada yang masuk belum? Belum ya? Oke. Nah, nanti kalau sudah, nanti di sini ada nih. Yuk, sudah masuk. Yang dilihat di grup kelasnya, silakan masuk ke kuisisnya. Bagi kawan-kawan yang mulai langsung saja. Bapak tidak live karena apa? Karena takut yang kalian yang tidak masuk sama-sama itu. Kalian lama. Sudah ada yang masuk? Ya. Yang sudah masuk silakan kalian mulai. Suaranya. Kalau aku nggak ngerjain nggak ada dong. Hmm?
ada. Sudah belum, Nak? Oke. Nah, ini sudah kelihatan nih. Nabila Safira yang paling tinggi. Oke ya, silahkan. Nah, dari kuisis kan kalian bisa lihat yang salah ya. Nah, itu juga bisa media pembelajaran kalian. Jadi kalau yang salah, kalian tahu salahnya di mana. Seperti itu. Itu Nabila sudah jawab 8 kurang 4. Dan Zerian itu jawab 8, nah, salah satu ya kan ya, kurang 4 lagi, soalnya ada 12. Dari 12 itu adalah rangkuman dari penggolongan obat tadi, baik obat bebas, bebas terbatas, obat keras, sama obat wajib apotek. Yang kalau sudah langsung di next saja, tidak usah menunggu. Nah, kalau yang sudah, silakan untuk mengerjakan LKPD sesudah game itu kan ada pertanyaan. Nah, silakan dijawab. Nah, Nabila Saputri itu sudah selesai. Yang lain ini sudah selesai juga. Zela juga sudah. Nah, silahkan yang sudah sambil menunggu yang lain mengerjakan soal yang sesudah kuisis. Ya, soal sesudah kuisis ya, yang ada logo-logo, kemudian golongan dan lain-lain itu. Nah, itu silahkan dikerjakan dulu. Kalau sudah, nah, kalau yang Zela, Nabila, kemudian Nurul, Tantri sesudah mengerjakan itu, nah, kalian buat PowerPoint sederhana saja, ya, satu kelompok buat PowerPoint sederhana untuk menggambarkan golongan obat. Kalau yang kemarin golongan pertama mana ya? Golongan 1? Ini ya, golongan 1 kemarin sudah saya kasih tugas untuk obat bebas terbatas. Jadi yang kalian buat PPT itu obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian yang golongan 2, yang kelompok 2 obat keras. Baik, nanti yang kalian golongan obat keras. Kemudian yang ketiga obat apotek. Nah, boleh silakan sudah mulai dikeluarkan laptopnya untuk mengerjakan PPT-nya. Nanti untuk waktu presentasinya 5 menit saja ya. Bahkan Bapak kasih waktu 5 menit aja nak, yang singkat-singkat saja nak. Yang penting kalian menggambarkan obat bebas terbatas itu kayak gimana. Kemudian obat keras itu bagaimana, kemudian obat wajib apotek itu bagaimana. Sesuai dengan masalah yang waktu awal kita mau pecahkan. Itu ya. Nah, hampir semuanya sudah selesai. Nah, kurang 2 saja. Nah, yang sudah selesai bantu kawan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD dan PPT. Silakan. Kalau kita sudah belajar semalam,
kalian sudah belajar semalam, pembelajarannya akan lebih cepat, lebih bermakna, dan kita bisa menggalinya itu lebih dalam lagi. Tapi kalau kalian yang belum, nah itu agak susah. Kawan kalian sudah belajar, kalian yang belum, nah itu sudah susah sekali. Sehingga kalian harus rajin-rajin belajar, jangan sampai malas untuk membaca. Budaya literasi harus digalakkan lagi, sehingga apa? Sehingga kalian nanti bisa mempelajarinya lebih dalam, bukan cuma menghafal saja. Nah, silakan. Kemarin kan Bapak sudah suruh buat itunya, namanya dulu, nama kelompoknya dulu aja. Karena dengan misi yang kalian dapatkan di pas waktu games tadi, kemudian waktu penyelesaian tadi, kemudian waktu mencari data tadi. Gitu. Nanti pas waktu akhir Bapak akan kasih kalian gambaran sedikit-sedikit saja. Oke, berbebas terbatas. Nah, berbebas terbatas bunyinya gimana? Untuk resep 3. Kemudian ada apanya? Itu ya. Bentar aja ya, nanti 5 menit aja. Yang umum saja. Nanti untuk pembahasan kita bahas pada waktu akhirnya. Ya, ada waktu bisa. Kalau yang sudah, silakan kalian kirim melalui WhatsApp Bapak. Ya, silakan dikirim melalui WhatsApp Bapak. Bapak tunggu nanti. Yang lainnya, kalau yang lainnya belum selesai, kalian sudah selesai, kalian dulu kirim dulu. Jangan tunggu yang lainnya selesai, karena waktunya kita terbatas. Ya, masih mencari ayat. Ya, nanti Bapak tampilkan di depan. Ya, menghemat waktu. Sudah ya, yang sudah silakan dikirim via WA. Ini kelompok berapa? Bisa tidak dikirim? Kalau sudah dikirim via WA ya, Bapak cek bila Bapak. Ada yang sudah ngirim via WA? Nah, pakai WhatsApp web aja ngirimnya. Nanti langsung Bapak tampilkan di sini.
sehingga tidak perlu kalian pakai proyektor sendiri-sendiri. Kelompok satu ya. Oke, kelompok satu sudah mengirim. Bapak akan download dulu. Yang lainnya ditunggu ya nak ya. Yang lainnya sudah? Baru mulai ngirim ya? Oke, sambil menunggu yang ngirim, kita presentasi dulu ya untuk kelompok satu ya nak ya. Untuk kelompok satu, silakan untuk maju mempresentasikan hasil kalian tadi. Nah, ini ya. Oke, nah sudah silakan. Boleh satu orang, boleh dua orang, boleh tiga orang. Silakan siapa yang mau maju. Nah, silakan. Ini pointernya. Nah, yang ini naik terus. Turun-turun aja. Yang atasnya saya mau tunjuk. Oke, kelompok satu ya. Iya, Pak. Oke. Kita lihat nilai presentasinya kelompok satu. Yang lainnya sudah mengirim kan? Nah, silakan melihat kelompok satu kemudian ditulis rangkumannya. Kalau misalnya nanti mau tanya silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya sendiri mewakilkan kelompok 1 yaitu Sindaris Salia. Dapat kita lihat sendiri di layar. Itu adalah yang berwarna hijau adalah logo obat bebas dan yang berwarna biru adalah logo obat bebas terbatas. Kemudian tempat pembelian obat. Untuk pembelian obat bebas dapat kita beli di toko obat atau di warung kelontong atau di apotek. Kemudian untuk obat bebas terbatas dapat kita beli di apotek, di toko obat maupun di warung kelontong. Kemudian untuk obat bebas dan obat bebas terbatas tidak perlu menggunakan resep dokter. Tetapi untuk obat bebas terbatas terdapat peringatan yaitu yang biasa disebut dengan P6. Yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Yang kedua, P nomor 2, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Yang ketiga, P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Yang keempat, P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian ini adalah contoh dari obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk contoh obat bebas adalah paracetamol dan untuk obat bebas terbatas adalah Lavipen. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mengakhiri, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Oke, nah untuk pertanyaannya nanti kita simpen aja ya dulu ya. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Bapak download dulu. Untuk kelompok 2 yang siapa ya? Polanda atau ini enak ya? Oke. Nah, untuk kelompok 2 silahkan maju nak. Untuk presentasi nak. Untuk kelompok 2, nah silahkan untuk presentasi. Waalaikumsalam. Ya. Yang beranggotakan Zela, Salah Febrianti, dan Mahendra. Ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang obat keras. Ya. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam. Ini adalah logo obat keras. Contoh obat keras adalah asamefenamat, loratadin, alsoprazol, clobazam, dan pseudoephedrine. Tempat membelinya dapat dibeli di apotek dan harus menggunakan resep dari dokter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita ke kelompok 3 ya. Bapak download dulu. Silakan untuk kelompok 3 untuk maju nak. Maju dulu. Bapak download dulu. Untuk kelompok 3 obat wajib apotek ya. Nah, oke. Untuk obat wajib apotek saya share dulu. Obat wajib apotek. Oke, siap. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang ingin membahas materi kami yaitu obat wajib apotek atau OWA yang beranggota Polanda, Wanita, Sri, Raffi, dan Jamila. Oke. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek kepada pasien tanpa resep dokter. Obat wajib apotek hanya bisa dibeli di apotek, dan obat wajib apotek juga bisa dibeli tanpa resep dokter. Contoh obat wajib apotek yaitu famotidin, ranitidin, asam azelaic, toxiclat, dan tretinoin. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus dulu untuk kelompok 3. Oke, nak, dari yang dipresentasi tadi ya, itu ada yang mau menanggapi enggak? Silakan tanya. Ya, boleh. Kelompok 3 ya. Oke. Ya, betul. Ya, untuk kelompok 3 bisa dijawab. Kelompok 3 kan OWA. Nah, OWA itu kan ada golongannya ya. Ada yang nomor 1 bukan golongan. Nomor 1, nomor 2, dan lain-lain. Nah, bisa enggak jelasin? Nah, kalau yang tadi kan singkat banget tuh, langsung contohnya. Nah, kawan kalian menanyakan ada berapa golongan untuk OWA itu. Nah, silakan berdiri anak ya. Yuk, salah satu berdiri, silakan. Obat wajib apotek terdiri dari 3 golongan. Oke, 3 golongan. 3 golongan, nak. Contohnya. Nomor 1, Ya. delta.
asam mefenama, beta-metazon, betakodil, bromhexin, L-troxymin, silokain HCl, ketotifen, beta-misin sulfat, hidrokortison, hidrokinon, dinesterol, metamfirol, morenfenikol, mebendazol, hexifudin. Yang nomor 2, albendazol, basitrasin, clindamycin, tegonazol, dexamethasone, ibuprofen. Dan nomor 3, alkoholinol, asam fuchsida, dan bromhexin. Ya, itu jawabannya secara singkatnya ya. Jadi OWA itu adalah tadi obat sudah dijelaskan, obat wajib apotek ya, obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek. Jadi hanya satu-satunya obat keras yang bisa dijual tanpa resep dokter, golongannya ya, bukan golongannya. Gitu. Ada 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Fungsinya buat apa? Karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan itu, sehingga apa? Memudahkan masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya sendiri dengan tidak melupakan dosisnya karena diberikannya oleh apoteker di apotek. Seperti itu ya, ya. Nah, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, Bapak tanya yang ini. Ya, silakan. Ya. Dua yang Obat keras harus dengan resep dokter. ya, silakan. Ya. Nah, itu jawabannya. Tetapi intinya yang obat keras itu kalau takarannya itu asal, nanti efek sampingnya itu besar, sehingga berbeda dengan obat bebas. Obat bebas itu kenapa dia dibebaskan? Karena efek sampingnya kecil. Ya, ya. Oke, ada yang lain enggak? Ya, silakan. Ini terakhir ya, ya. Pada kelompok 1. Ya. Tadi kan katanya waktu presentasi ada peringatan nomor 6 Ya. yang obat keras, obat wasir dapat gelar. Nah, contoh obat dari peringatan tersebut. Nah, contoh untuk peringatan yang nomor 6 apa? Contoh obatnya, tahu tidak? Contoh yang obat wasir tadi apa? Tahu tidak? Nah, sebenarnya wasir itu ambeien sama wasir itu sama tidak sih? Sama. Jadi sebenarnya itu adalah obat wasir, tetapi tidak boleh ditelan. Berarti bentuknya apa? Obat wasir ada banyak ya. Ada kapsul, kemudian ada yang sirup, yang dari bahan tradisional ada yang sirup, kemudian ada bentuknya supo. Yang itu merupakan yang keenam itu adalah supo untuk obat wasir, contohnya ultraflok N, asusol supo, nah, seperti itu. Itu ya, Nak ya. Oke, yang untuk tanya jawabnya kita sudahi dulu. Kita mau buat kesimpulan dari yang kita bahas tadi. Itu ya, kita buat kesimpulannya dulu. Nah, dari yang kalian kerjakan, kemudian kalian menonton video, kalian bermain puisi tadi. Nah, Bapak ingin menyimpulkan, ya? Menyimpulkan apa, Pak? Menyimpulkan permasalahan tadi, jawabannya apa? Nah, itu. Jadi, Nak, kita tadi permasalahannya ada 4 ini ya sebenarnya ya. Iya. Jadi, kita sudah bahas tadi ya obat bebas terbatas dan lain-lain. Boleh bikin, boleh. Bisa boleh. Bikin bisa. Bikin ya. Yang ini. Nah, ini yang ini tadi, yang ada hijau itu termasuk obat apa? Obat Obat bebas. Obat bebas bisa dibeli di mana? Apotek. Obat. Nah, obat boleh nggak? Kalian tadi kan boleh. Tidak boleh.
Itu adalah ranah kalian besok. Jadi namanya obat itu bolehnya dibeli di toko obat berizin sama apotek. Itu yang bisa menjamin obat itu benar-benar asli, benar-benar apa? Benar-benar berkhasiat. Kalau di toko kelontong penyimpanannya bagaimana? Dia tidak akan memenuhi syarat. Sehingga apa? Belum tentu yang kita minum nanti akan berkhasiat. Seperti itu. Kenapa ini dijual bebas tadi? Karena efek sampingnya dia terus kemudian sudah terbiasa menggunakan. Yang ini, yang biru. Obat bebas terbatas itu sebenarnya dulu obat keras. Ya, makanya disebut golongan B. B itu ada peringatan bahasa Belanda. Gitu ya. Terus gunanya peringatan buat apa? Agar tidak melebihi dosis, agar tidak salah meminum obat, menggunakannya. Obat wasir jangan dimasukkan ke dalam mulut, tidak cocok. Ini juga sirup nanti dioles di tangan, kan tidak boleh. Nah, sini ada. Ini peringatan nomor 1, bacalah aturan pakai. Sehingga yang minum ini akan mendapatkan khasiatnya yang diinginkan. Ya, peringatannya ada berapa tadi? Nah, boleh dibeli di mana? Apotek. Toko obat boleh enggak? Boleh pakai resep enggak? Boleh pakai resep enggak? Boleh. Kalau belinya tidak pakai resep boleh enggak? Boleh. Ya, kalau pakai resep juga. Ya. Nah, kemudian ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2, 3. Ini obrolannya sama loh. Obat keras itu kenapa dibedakan? Karena yang satunya antibiotik. Satunya antibiotik harus dengan resep dokter. Yang ini itu sudah sering bisa digunakan, bisa dikasihkan sama apoteker di apotek tanpa resep dokter. Kenapa? Satu, tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pengobatan itu tidak harus ke rumah sakit. Kemudian apotekernya itu bisa memberikan informasi seperti itu ya. Ya enggak? Iya. Sama satu lagi lupa yang ini tadi. Jawab pertanyaan pertama. Boleh dikutang enggak? Dikutang bahasa sininya dipotong. Nah, kayak paramek kelontong dulu ya. Benar ya? Kalau di toko kelontong dipotong boleh enggak? Tidak boleh. Kalau dipotong syaratnya tanda peringatannya itu tidak kelihatan. Padahal syaratnya tadi harus ada tanda peringatan, sama tidak boleh. Makanya rusak. Paham enggak? Harus dengan kemasan. Paham ya? Nah itu paham enggak? Yang ini efek sampingnya besar, harus dengan resep dokter. Yang ini dengan apoteker saja dia macamnya. Jadi obat macam apotek ada berapa? 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ada diazepam, jangan dikasih sekarang. Diazepam maksudnya itu topik itu yang akan kita belajar. Itu ya nak ya? Oke nak? Sudah? Sekarang saya nanya lagi, saya ulang lagi. Nah, yang tadi obat bebas terbatas tadi boleh nggak dikutang? Kenapa? Syaratnya? Iya, harus dengan tempatnya, wadahnya. Terus kemudian yang ini, yang obat bebas tadi belinya di mana? Toko kelontong boleh nggak jual? Toko kelontong tadi boleh nggak? Tidak boleh, karena toko kelontong orangnya tidak mampu untuk memastikan obat ini diterima itu. Paham nggak? Oke. Masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang mau nanya tidak? Silakan. Terkait sama obat bebas terbatas, keras, wajib apotek, silakan. Kalau Anda mau nanya, Raffi, ya. Alfamart ya, pertanyaan bagus. Nah,
Alfamart sama biasanya swalayan, biasanya itu merupakan toko obat berizin yang dimasukkan ke dalam swalayan. Ada izinnya. Penanggung jawabnya siapa? Bukan apoteker, adalah TTK, tenaga teknis kefarmasi. Ya. Kalau kalian nanti adalah ATK, asisten tenaga kesehatan bagian farmasi. Paham? Jadi itu ada. Kan kalau misalnya di Alfamart suhunya terkontrol ada. Terkontrol. Kalau kamu di toko kelontong panas dan dibangkai, ini berapa sih bangka? 30 derajat, padahal dia 32 derajat, obatnya rusak. Paham? Ada yang mau nanya lagi enggak? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita latihan, kita tes formatif ya. Formatif ya. Linknya Bapak kasih ya. Silakan nanti Polanda kirim ke nomor WA grupnya. Ya nak ya, kita lihat dulu video biar kalian lebih enjoy dulu ya. Bentar Bapak, besarin bentar ya. Belum kalian mengerjakan. Nah, ini ada TikTok yang ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Nah, ada obat bebas, bebas terbatas, narkotika, obat keras, nah, psikotropika. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Silakan. Nah, itu sudah ya. Nah, sudah. Polanda silahkan di-share. Sudah. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, Bapak akan melihat hasilnya di sini. Nah, yuk, silahkan. Ya, 5 menit saja ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Karena tadi ada beberapa lebih. Ini sudah masuk jawaban 1. Sapitri, ada Sapitri? Kirim. Kirim. Dapatnya 45 dari 100. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita evaluasi ya, nak. Bukan evaluasi buat murid saja, tetapi evaluasi buat Bapak. Ya, silakan. Yang sudah berapa orang? Sudah. Ya, nah.
Ya, sudah 6 orang yang menjawab. Oke, 7 orang. Silakan. Yang ini sudah semua? Yang ini belum semua? Nah, dari sini, mungkin ini kan di bawah 50 ya, bawah 50 berarti dari hasil ini mungkin metode Bapak, cara ngajar Bapak itu kurang sempurna. Nah, nanti kita bisa mempelajari lagi untuk materi ini untuk selanjutnya, sambil nunggu kawan-kawan kalian yang sudah mengerjakan, belum mengerjakan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang narkotika sama psikotropika. Itu ya nak ya. Nah, sampai untuk yang lainnya mungkin nanti dilanjutkan sehabis ini. Kemudian untuk hari ini kita tutup dulu. Nah, sebelum kita tutup, silakan siapa yang mau memimpin doa, silakan. Ya, silakan Rafli. Untuk mewakili kita hari ini, balik ke doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rafli atas bantuannya. Untuk minggu depan jangan lupa nak, nanti kita belajar tentang narkotika sama psikotropika. Untuk yang nilainya nanti di bawah KKM, nanti kita akan remedial ya nak ya. Untuk remedialnya nanti kita tentukan waktunya. Itu nak? Sudah? Ada yang mau tanya tak terkait yang hari ini? Tidak? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kita semua.